Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah terlimpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke surat Al-Baqarah ayat yang ke-58. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh kunna nadkhulu hadhil qaryah faqulu minha haythu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Ayat yang sebelumnya, jadi kaum Bani Israel yang tersisa berapa puluh orang itu kemudian terlunta-lunta dari Mesir ke Syam, tapi Allah tetap memberikan pertolongan dengan apa? Dengan awannya, kemudian dengan minumannya manna, kemudian salwa, terus berjalan sampai di surat ke-28, di ayat yang ke-28 ini Allah berfirman, wa idh qulna, dan ketika kami katakan, kata Allah, ketika sudah jalan jauh, udkhulu, masuklah kalian hadhil qaryah, ke kampung ini. Nah, ini kampung itu di sini adalah Baitul Maqdis. Jadi masuklah ke Baitul Maqdis. Fakulu, makanlah oleh kalian, makan minha, di Baitul Maqdis di sini. Haitsu syi'tum, sesukamu makan. Kayak me dahar. Tuh berpik. Enoni sapi makan. Enon manuk makan. Enoni ya orang yang gantung ulah orang ini. Ya orang. Pokoknya pakulu minha haitsu syi'tum, makanlah semaumu yang ada di daerah Baitul Maqdis. Rogodan, yang banyak nikmat, yang banyak, yang enak. Silakan makan di Baitul Maqdis sesukamu. Itu kasih sayang Allah, pertolongan Allah sampai seperti itu kepada golongan Bani Israel yang tersisa itu. Wadkhulu, kemudian masuklah kalian albab, pintu masuk Baitul Maqdis, pintunya sujadan, dengan sujud. Jadi ketika masuk ke Baitul Maqdis, rendahkanlah, tundukkanlah. Sujadan, rendahkan, tundukkan. Sujud kan tunduk ke bawah ya. Nggak ada yang sujud berdiri. Sujud itu tunduk ke bawah. Masuk ke Baitul Maqdis dengan sujud. Waqulu, ini karena mereka telah berbuat salah, kemudian tetap Allah masih memberikan pertolongan. Waqulu, katakan oleh kalian wahai Bani Israel, hittatun. Hittatun itu kata-kata yang mengandung permohonan maaf. Ya Allah, ampuni saya berbuat salah. Nah itu hittat. Ya Allah, saya kemarin berbuat seperti ini, itu kesalahan yang hittat. Itu kata-kata yang mengandung perbuatan salah. Naghfir lakum, maka kami akan mengampunimu kalian. Kata Allah akan mengampuni kalian jika kalian memohon ampun. Itu minta ampura, mau diampura. Tapi lamun minta ampura pasti diampura kok. Naghfir lakum khotoyakum, dari kesalahan kalian. Kesalahan. Nah, di ujungnya wasanazidul muhsinin, Allah akan menambah al-muhsin, menambah keberkahan, kebaikan bagi al-muhsin, orang yang berbuat baik. Nah sekarang pertanyaannya, siapa orang yang berbuat baik?
Orang yang muhsin itu berbuat baik, satu, mengikuti anjuran Allah seperti tadi. Wa id qulna udkhulu hadhil qaryata fakulu minha. Ketika kau masuk ke situ, maka silahkan makan di situ. Mereka ngikut. Makan sukanya yang enak, yang nikmat. Satu, al-muhsin adalah orang yang mengikuti aturan Allah. Samalah seperti kita. Kalau kita mengikuti aturan Allah itu disebut dengan al-muhsin. Yang kedua, wadkhulul baba sujada. Orang muhsin itu ketika Allah suruh masuk ke Baitul Maqdis dengan cara tunduk, patuh dan sujud, mereka ikut. Mengikutinya. Apa yang mereka ikuti? Mereka mengikuti dan memohon ampun kepada Allah terhadap perbuatan dosa yang ia lakukan. Jadi kalau kita memohon ampun kepada Allah terhadap kesalahan yang telah kita perbuat, terhadap kesalahan heto itu disebutkan kesalahannya. Permohonan ampun itu sambil disebutkan kesalahannya. Jadi ya Allah, mudah-mudahan istighfar ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mohon maaf kemarin saya mengambil comrona Pak Sigit. Itu disebutkan kesalahannya. Ya Allah, mohon maaf kemarin teh saya masukkan pangkai berit ke imam Pak Ajis. Coba kan. Minta maaf. Leuwih hade lamun minta maaf nanti Kak langsung kepada orang. Itu bagus. Kepada Allah juga sama seperti itu, sampaikan kesalahan yang diperbuatnya. Itu permohonan ampunnya itu. Nah, itu disebut dengan muhsin. Jadi muhsin itu kita mohon ampun kepada Allah dengan cara tunduk patuh dalam keadaan sujud. Nah, makanya berdoa yang paling baik itu ketika berdoa dalam keadaan sujud. Berdoalah ketika dalam sujud. Naghfir lakum, maka jaminannya Allah akan mengampuninya. Silakan minta ampun kepada Allah dengan cara bersujud. Tunduk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebut dengan orang muhsin. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, maka akan ditambah keberkahannya oleh Allah. Karena itu adalah perilaku orang muhsin. Orang muhsin jaminannya oleh Allah, wasanazidu, akan kami tambah keberkahan, kebaikan bagi al-muhsin. Bukan al-muhsin yang itu, siapa? Muhsin penyanyi dangdut dulu. Itu ya. Nah, itu saja yang sampaikan pagi ini. Mohon maaf atas segala khilafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.